datang kembali di channel The Everyday Trade. Salam sehat buat semuanya. Hari ini saya mau merecap atau melanjutkan analisa dari yang kemarin yang sudah saya analisa beberapa emiten, dan nanti ada beberapa tambahan untuk bisa diperhatikan. Yang pertama ada BBKP. Di sini BBKP dia bisa menembus ini ya, triangle-nya, symmetrical triangle yang sudah digambar kemarin, dan dia tertahan di harga 625. Nah, ini target pertama kemarin, target pertama ada di 625, sempat tembus sampai ke 635, namun ditarik kembali hingga closing tepat di target kemarin ya teman-teman, 625. Lalu jika pada perdagangan ke depan, jika bisa menembus harga 625 dan bertahan di atas 625, maka target selanjutnya ada di 660. Di harga 660 bisa untuk stacking profit sebagian, mengamankan modal, karena kemungkinan besar jika sampai menyentuh harga 660, maka dia akan sideways sebelum akhirnya sampai di 720. Akan tetapi jika dia tidak bisa bertahan di 625, teman-teman yang mau spec buy bisa beli di sekitar harga 590, 580. Nah, ini merupakan daerah resisten yang cukup kuat dari bulan Februari Maret kemarin. Untuk MACD-nya sendiri masih sideways ya teman-teman, masih mengarah menyamping. Lalu untuk volumenya meningkat, tambah lagi dia menembus resisten triangle-nya dan tutup closing harganya di 625, target pertama kemarin ya teman-teman. Lalu yang kedua ada SMA. Di sini SMA melanjutkan analisa yang kemarin. Dia turun ya, turun sampai harga sekitar 1800. Seperti target kemarin, target penurunan kemarin, dia berada di area konsolidasinya yang sebelumnya juga menjadi resisten berkali-kali, tidak bisa tembus langsung kembali turun. Lalu dia ini menyentuh daerah supportnya. Untuk teman-teman yang mau masuk di SMA, saya sarankan bisa untuk masuk di harga sekitar 1800. Akan tetapi jika harga support 1800 ini tidak kuat menahan penurunan SMA, mungkin teman-teman bisa spec buy di sekitar harga 1600-an yang merupakan support ya. Dan di sini juga ada support trendline-nya yang menahan penurunan 4 kali ya teman. 1, 2, 3, 4. Ini bisa beli di sekitar harga 1600-an. Jadi untuk MACD-nya sendiri masih mengarah ke bawah, maka dari itu saya menyarankan teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 1600-an saja. Selanjutnya ada bank atau BANK, melanjutkan analisa yang kemarin. Benar saja teman-teman, neckline dari cup and handle-nya bisa menahan penurunan atau retestnya, dan dia memantul hijau dengan volume yang cukup tinggi. Kalau dibandingkan dengan rata-ratanya mungkin ini bisa dibilang tinggi ya teman. Dia memantul di neckline-nya. Bagi teman-teman yang mau masuk, mungkin bisa beli di sekitar harga neckline-nya ini. Targetnya yang pertama tentu saja tetap di 3910, sekitar daerah ini. Bagi teman-teman yang mau swing trade, dia setelah memantul
atau scalping, copet-copet sedikit, teman-teman bisa taking profit di sekitar 3.900. Akan tetapi jika dalam perjalanannya, jika harga dari BNK malah turun, mungkin teman-teman bisa dibatasi dulu di 3460. Jika jebol 3460, teman-teman bisa dibatasi dulu untuk kerugiannya. Ini merupakan supportnya yang tadinya resisten jadi support. Apabila ini tembus, teman-teman bisa dibatasi dulu. Kalau teman-teman masih yakin dengan BNK karena beritanya juga cukup bagus ya, ada katalis-katalis yang lumayan, teman-teman bisa menahan sampai 3.300. Apabila 3.300 jebol, lebih baik dibatasi dulu kerugiannya. Selanjutnya ada Behit. Melanjutkan yang kemarin, Behit ini turun ya, 6%, 6,12%, tertahan di supportnya daerah 92. Menurut kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya hingga sekitar harga 85. Kenapa demikian? Karena bisa dilihat beberapa 5 kali candle merah, tambah lagi volumenya juga memang volumenya cenderung menurun, tetapi dari MACD-nya sendiri menunjukkan adanya dead cross, dan jika harga 86 ini tak kuat menahan penurunan dari BHIT, maka support selanjutnya ada di sekitar harga 76. Jadi teman-teman yang mau spek buy bisa beli di harga 85 atau 76. Kalau 76 ini masih jebol ke bawah, lebih baik dibatasi dulu kerugiannya. Selanjutnya ada Friend ini masih melanjutkan penurunannya teman-teman. Dari analisa kemarin dia tembus dari target penurunan pertama, closing di 131. Support berikutnya ada di 128. Apabila ini masih jebol lagi, kemungkinan besar yang bisa menopang itu di harga sekitar 120. Kenapa demikian? Jika kita melihat di time frame lebih kecil, contohnya 1 jam, sebelumnya dia membentuk pola triangle di sini. Nah, apabila dia 1 kali, 2 kali, lalu dia tembus dengan volume yang cukup tinggi. Jika kita menarik dari sini balik ke time frame besar, daerah harga ini bisa menjadi support yang bagi teman-teman yang mau spek buy sekitar harga 120-an. Apabila ini masih jebol lagi melanjutkan penurunannya, teman-teman bisa dibatasi dulu kerugiannya. Apalagi melihat MACD-nya dia terjadi dead cross. Lalu recap yang terakhir ada BPNI. BPNI setelah membentuk cup and handle lalu malah turun sebentar, memantul ke atas. Hari ini dia membentuk opennya sama ya, sama dengan closingnya, walaupun dia sempat turun. Supaya lebih jelas, ini dia tertahan di resisten yang digambar kemarin. Bagi teman-teman yang masih mau spek buy, mungkin bisa menunggu di sekitar harga 5.000, menunggu penurunan saja. Saya tidak merekomendasikan beli di daerah resisten. Apabila daerah resisten ini tertembus, baru teman-teman bisa mulai spek buy. Kalau harga masih di sekitar resisten ini, lebih baik wait and see terlebih dahulu. Walaupun memang volumenya ini cukup tinggi ya teman, tapi lebih baik menunggu apakah dia turun ke daerah supportnya atau breakout dari resistennya. Untuk tambahan ada saham yang bisa diperhatikan, yakni PTBA. Di sini jika kita memperhatikan dengan baik,
PTPA membentuk pola yang disebut dengan inverted head and shoulder. Dari mana polanya? Bisa dilihat dari sini, membentuk 1, 2, 3, lalu dia jebol dari neckline head and shoulder-nya dengan volume yang tinggi dibandingkan rata-rata volume biasanya, lalu dia melakukan retest. Nah, bagi teman-teman yang mau spec buy bisa beli di sekitar harga neckline-nya ini. Apabila tertembus turun di bawah harga 2280 bisa dibatasi dulu untuk kerugiannya. Ini sangat menarik ya teman-teman, membentuk pola yang cukup cantik, inverted head and shoulder tembus dengan volume yang tinggi lalu melakukan retest. Jika ini pola ini berhasil, bisa dilihat seperti mirip-mirip seperti bank yang cup and handle tembus dengan volume tinggi, retest lalu memantul naik. Maka dari itu teman-teman yang berani spec buy, yang mau spec buy di sekitar harga neckline ini bisa mulai mencicil. Tambah lagi dengan MACD-nya yang masih mengarah ke atas, dan volume dari candle merah ini yang kecil ya, saya bilang kecil dibandingkan yang hijau. Lalu yang terakhir ada BMRI ya. Yang terakhir ada BMRI. Ini lebih ke swing trade ya. Bisa dilihat dia menyentuh supportnya 1, 2, 3, 4, 5, dia mantul ke atas. Untuk yang dimulai dari sini menjadi resisten barunya sekitar harga 6.000, angka psikologis ya teman-teman, 6.000, 6.100 ya. Maka ini masih di sekitar harga 6.000, closingnya di 5.975. Bagi teman-teman yang mau swing trade, ikut swing trade di BMRI, bisa menunggu di sekitar harga 5.600, 5.650, atau kalau teman-teman berani bisa spec buy di harga 5.700. Lalu bisa take profit di sekitar harga 6.000. Jadi beli di sekitar harga 5.700, lalu take profit di sekitar harga 6.000. Itu kalau rencananya berhasil dengan sesuai rencana ya. Kalau kejadiannya sesuai dengan rencana, apabila harga BMRI melanjutkan penurunannya, malah tembus supportnya, bisa dibatasi dulu untuk kerugiannya. Jika dia menembus jebol 5.600 dan turun ke bawah, bisa dibatasi dulu untuk kerugiannya. Tetapi apabila dalam perjalanannya malah dia naik ke atas dan tembus breakout dari resistennya, di sini teman-teman juga bisa spec buy. Tapi tetap ingat, jangan lupa memasang stop loss, karena ini resisten ini cukup kuat ya, beberapa kali, 2 kali, 3 kali tak bisa ditembus, 4 kali malahan tidak bisa ditembus. Sekian recap dan beberapa saham yang bisa diperhatikan. Bagi teman-teman, ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sebagai rekomendasi atau referensi bagi teman-teman yang kebingungan atau mencari opsi-opsi yang bisa dipertimbangkan. Akan lebih baik jika analisa saya ini dibandingkan atau disandingkan dengan analisa teman-teman sendiri, supaya kita juga sama-sama belajar. Apabila ada perbedaan dalam analisa, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah. Saya juga akan membaca komen-komen tersebut. Terima kasih.